Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pada seluruh pemirsa sekalian, mari kita belajar bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia adalah pelajaran yang paling gampang sedunia, paling mudah sedunia. Di mana-mana bagi kita orang Indonesia belajar bahasa Indonesia adalah sangat mudah, sangat gampang. Oleh karena itu, mari kita buka bersama-sama pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa sekalian, kita akan ikuti pelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut, yaitu wawancara. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara penanya dan narasumber mengenai suatu hal. Narasumber adalah orang yang memberi keterangan atau informasi kepada pewawancara. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Siapakah yang bertugas sebagai pewawancara? Orang-orang itu diantaranya wartawan televisi, wartawan radio, wartawan majalah, wartawan koran, wartawan tabloid, wartawan cilik atau warcil. Biasanya wartawan cilik ada di televisi, di sekolah, dan pada media-media yang lain yang memerlukan informasi berkaitan dengan pelajar ataupun anak-anak sekelas SD maupun TK. Selanjutnya, ciri-ciri wawancara. Ada pewawancara dan narasumber. Dilakukan secara bertatap muka, dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan data atau informasi secara lengkap. Hal ini dapat kita lihat gambar di samping. Berikutnya adalah tujuan wawancara. Tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi akurat atau terpercaya dari narasumber dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan tata cara wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah tema dan narasumbernya. Kedua, buatlah daftar pertanyaan yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Ketiga, berlatihlah untuk menyampaikan pertanyaan. Keempat, ucapkan salam kepada narasumber, gunakanlah kata sapaan yang baik. Ketiga, maaf. Kelima, perkenankanlah diri Anda dan sampaikanlah maksud dan tujuan berwawancara kepada narasumber. Keenam, buatlah janji kepada narasumber dan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Ketujuh, pada saat wawancara, tunjukkanlah kesan yang baik kepada narasumber dengan datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan sopan. Berikutnya, berbicaralah dan bersikaplah santun kepada narasumber. Dan kata-kata apa yang digunakan dalam wawancara? Yang pertama, kata tanya apa? Yang kedua, siapa? Ketiga, di mana? Keempat, kapan? Kelima, mengapa? Dan keenam, bagaimana?
kita perhatikan, kita simak untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Ya, jadi apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa yang dimaksud dengan energi listrik? Siapa untuk menanyakan orang atau subjek yang terlibat dalam peristiwa? Contoh, siapakah yang harus menghemat energi listrik? Yang ketiga, di mana? Di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana letak pembangkit energi listrik terbesar. Keempat, kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Kapan pembangkit energi listrik dibangun? Itu contohnya. Kemudian kelima, mengapa? Yaitu untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kita harus menghemat energi listrik? Dan keenam, bagaimana? Untuk menanyakan cara atau keadaan suatu peristiwa. Contoh, bagaimana cara menghemat energi listrik? Ya, demikian pelajaran kita bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman yang lebih baik dari apa yang sudah kita pelajari, sehingga dengan demikian kita mudah mengingat-ingat kembali dan menutup pelajaran kita pada saat ini. Saya ucapkan wabillahi